Dikembangkan oleh Richard Arms Jr., equivolume adalah plot harga yang memasukkan volume ke dalam setiap periode. Grafik equivolume terlihat mirip dengan grafik candlestick, tetapi candlestick diganti dengan kotak equivolume yang bisa berbentuk persegi atau persegi panjang. Perhatikan contohnya di layar Anda saat ini, yang kotak-kotak merah dan kotak-kotak hitam itu. Pola klasik seperti triangle, wedges, dan double tops juga double bottom masih muncul dalam grafik equivolume ini sebagai bonus tambahan yang berupa volume yang terpasang tepat ke dalam pola. Jadi pola-pola tersebut masih ada, hanya saja penampakan dari grafiknya yang berbeda. Ini membuat grafik equivolume lebih mudah untuk memverifikasi volume untuk reversal, juga pergerakan besar dan penembusan support atau resisten, juga klimaks dari sebuah tren. Perhitungan. Kotak equivolume terdiri dari 3 komponen, yaitu harga tinggi, harga rendah, dan volume. Perhatikan gambar yang ada di layar Anda saat ini. Ini adalah gambar individual dari bagian dari grafik equivolume ini. Kita menyebutnya ini kotak equivolume atau equivolume box, ya. Harga tinggi membentuk batas atas, harga rendah membentuk batas bawah, dan volume membentuk lebarnya. Jadi semakin besar volume maka semakin lebar. Kotak equivolume ini akan berwarna hitam saat penutupan di atas penutupan sebelumnya, dan akan berwarna merah saat penutupan di bawah penutupan sebelumnya. Saat menghitung grafik equivolume, perhatikan bahwa volume dinormalisasi untuk menunjukkannya sebagai persentase dari periode yang sedang ditinjau. Untuk grafik harian 4 bulan, volume setiap harinya akan dibagi dengan total volume untuk periode yang sedang ditinjau, yaitu 4 bulan, seperti yang kita sebutkan ini tadi. Sekali lagi, untuk grafik harian 4 bulan, volume setiap harinya akan dibagi dengan total volume untuk periode 4 bulan tersebut. Itu sebagai contoh. Dengan demikian, lebar setiap kotak mewakili persentase dari total volume untuk periode yang sedang ditinjau. Hari dengan volume besar membutuhkan lebih banyak ruang pada sumbu X atau horizontal daripada hari dengan volume rendah. Perhatikan gambar di layar, perhatikan perbedaannya antara yang sempit dengan yang besar. Dengan lebar yang bervariasi, ini berarti sumbu X atau sumbu tanggal biasanya tidak seragam pada grafik equivolume. Perhatikan gambar di layar. Perhatikan sumbu X. Beberapa minggu akan diperpanjang lebih lama karena candle lebih lebar. Sementara yang lain akan lebih pendek karena candle lebih sempit. Sekali lagi kami ulangi, beberapa minggu akan diperpanjang menjadi lebih lebar, ya. Terlihat lebih lebar grafik X-nya, ya.
sumbu X-nya terlihat lebih lebar, sementara yang lain akan lebih pendek, lebih sempit. Grafik di layar Anda saat ini menunjukkan grafik batang high-low close untuk saham KFT, saham luar negeri dengan volume dan sumbu X yang normal. Jadi perhatikan gambar di layar Anda saat ini, sekali lagi ini adalah grafik dengan sumbu X normal, ya. Dan perhatikan yang diberi kotak pada bulan Januari ini, kotak warna biru. Nah, grafik di layar Anda saat ini menunjukkan periode 4 bulan yang sama menggunakan kotak equivolume. Perhatikan yang ini adalah grafik batang biasa, sedangkan yang ini adalah grafik kotak equivolume. Jadi terlihat bedanya ya. Di bulan Januari ini terlihat lebih lebar ya, lebih panjang seperti itu. Kotak lebar menunjukkan hari dengan volume yang relatif lebih tinggi. Sedangkan kotak tipis menunjukkan hari dengan volume yang relatif rendah. Perhatikan bahwa banyak kotak lebar dapat meluas sepanjang bulan pada sumbu X. Misalnya, bulan Januari mempunyai bentuk yang jauh lebih lebar jika dilihat dengan grafik equivolume dibandingkan dengan jika dilihat dengan grafik batang high-low close normal. Kita akan bahas tentang penembusan support atau resistance. Volume penting untuk memvalidasi pergerakan, khususnya penembusan support atau resistance. Penembusan dengan volume rendah tidak meyakinkan seperti penembusan dengan volume tinggi. Volume rendah menunjukkan minat yang lemah dan tekanan beli atau jual yang lemah. Sebaliknya, volume tinggi mencerminkan minat yang meningkat dan tekanan beli atau jual yang kuat. Grafik di layar Anda saat ini menunjukkan saham CAT, Caterpillar, saham luar negeri, dengan 2 penembusan kecil diikuti oleh 1 penembusan besar. Saham yang terlihat di layar Anda saat ini membentuk pola falling wedge di awal Juli menuju awal Juli, dan kemudian menembus garis tren harganya itu dengan kotak equivolume terluas dalam lebih dari sebulan. Perhatikan 2 garis warna biru itu adalah pola falling wedge, lalu perhatikan breakout-nya, breakout yang pertama. Penembusan di atas high pada akhir Juni diikuti oleh gap dan candle lebar lainnya. Tekanan beli sempat melambat untuk sementara waktu. Perhatikan kotak equivolume yang kecil yang dipanah. Breakout atau penembusan terakhir dan terbesar terjadi dengan gap yang lainnya dan bergerak di atas 38. Kotak equivolume ini tidak diragukan lagi yang terluas dalam 2 bulan terakhir. Perhatikan yang ditandai warna biru, anak panah warna biru. Ini berarti tekanan beli pada saat ini adalah yang terkuat dalam 2 bulan. Perhatikan, volume dengan jelas mengkonfirmasi penembusan ini. Grafik di layar Anda saat ini menunjukkan saham INTU, saham luar negeri, breakout support dengan kotak equivolume yang lebar. Perhatikan gambar di layar. Hal ini menunjukkan tekanan jual yang kuat yang menembus posisi terendah bulan September.
Nah, sekarang kita bahas tentang pembalikan atau reversal. Pergerakan dengan volume tinggi juga bisa menandakan awal dari sebuah tren. Grafik di layar Anda saat ini menunjukkan sebuah saham yang cenderung ke arah lebih rendah dari awal Januari hingga awal Maret 2009. Perhatikan gambar di layar, perhatikan garis tren putus-putus warna ungu, dan perhatikan anak panahnya itu. Itu menunjukkan ada pergerakan downtrend di sana pada sebuah saham. Saham terlihat menguat sekitar angka 5-6 ya, harganya sampai angka 5-6 pada bulan Maret ya. Dan kemudian breakout dengan kotak equivolume yang lebar. Perhatikan gambar di layar, perhatikan yang ditunjukkan dengan anak panah. Ini adalah kotak terluas dalam beberapa bulan terakhir. Tekanan beli yang kuat seperti itu mengkonfirmasi pembalikan dan meramalkan rally kembali ke titik tertinggi bulan Januari. Grafik di layar Anda saat ini menunjukkan sebuah saham yang membalikkan tren naik dengan 3 kotak equivolume warna merah. Perhatikan gambar di layar. Perhatikan yang ditunjukkan dengan tulisan 3 long white boxes. Saham terlihat melonjak di atas 245 pada akhir Oktober, tetapi bergerak turun tajam dengan kotak equivolume panjang dan berwarna merah di awal November. Dua lagi kotak equivolume panjang merah dan lebar mengikuti penurunan yang tadi saat saham menembus support di 210. Perhatikan. Secara bersama-sama, ketiga kotak equivolume ini menunjukkan tekanan jual yang meningkat. Saham ini kemudian berhasil bangkit kembali hingga di atas 235. Tetapi kotak equivolume ini lebih sempit ketika sempat naik ini, karena volumenya lebih rendah. Volume ketika naik saat terjadi pemantulan lebih lemah daripada volume ketika turun saat terjadi penembusan support. Karena kurangnya keyakinan, maka pemantulan ini gagal dan saham akhirnya bergerak ke posisi terendah yang baru selama beberapa bulan ke depan. Kita akan bahas tentang volume klimaks sekarang. Kotak equivolume dapat digunakan untuk mengidentifikasi periode volume yang sangat tinggi yang mewakili klimaks volume. Perhatikan gambar di layar Anda yang ditunjukkan dengan anak panah warna biru. Sebuah klimaks penjualan yang khas melibatkan harga baru yang rendah, penurunan intraday dan pemulihan intraday yang kuat dengan volume yang baik. Sebuah klimaks equivolume terjadi dengan kotak yang sangat lebar. Perhatikan gambar di layar. Seringkali kotak lebih lebar daripada tingginya. Jadi lebarnya lebih panjang daripada tingginya. Ini mewakili periode perubahan harga yang relatif kecil dengan volume yang tinggi, yang menunjukkan keraguan-raguan yang terkadang dapat menandakan pergerakan yang sangat signifikan. Grafik di layar Anda saat ini menunjukkan saham yang menemukan support di area 9-10 harganya dari pertengahan Januari hingga awal Maret. Perhatikan gambar di layar. Kotak equivolume yang sangat lebar dibentuk pada 25 Februari untuk memperkuat support
dan bertindak sebagai klimaks volume. Perhatikan kotak equivolume yang paling besar itu. Breakout berikutnya berada di angka 11 dan 13. Ini membuka pintu untuk kenaikan yang lebih panjang. Grafik di layar Anda saat ini menunjukkan sebuah saham dengan gap besar ke bawah dan kotak equivolume yang sangat lebar yang mirip persegi. Perhatikan gambar di layar, ada gap yang ditunjukkan panah, lalu kemudian di bawahnya ada kotak yang lebih mirip persegi daripada persegi panjangnya. Lebarnya lebih lebar daripada tingginya. Kotak equivolume lebar ini bertindak sebagai support di area 16-17. Saham ini kemudian menguat selama beberapa hari dan kemudian terjadi gap yang lebih tinggi dengan volume yang cukup baik. Perhatikan yang ditunjukkan dengan anak panah. Setelah pembalikan dan pemantulan jangka pendek ini, saham ini kemudian kembali ke kotak equivolume yang lebar tadi untuk menguji support. Perhatikan gambar di layar Anda ini. Perhatikan juga bahwa ada pola falling wedge yang terbentuk. Perhatikan dua garis warna ungu itu. Saham ini kemudian berhasil menguji support, ya, dan kemudian menembus resistance channel dengan breakout. Perhatikan yang ditunjukkan dengan anak panah. Sebuah catatan, breakout ini tidak memiliki kotak equivolume yang lebar sebagai konfirmasi, tapi akhirnya berhasil lanjut setelah tes yang berhasil pada angka 18 di awal Oktober. Jadi walaupun breakoutnya ini tidak punya volume, tapi kemudian dia akhirnya mengetes supportnya di angka 18 tadi di awal Oktober. Seperti itu kira-kira, dan kesimpulannya adalah seperti ini. Kotak equivolume menyatukan price action dan volume untuk analisis visual yang lebih mudah. Kotak equivolume memplot rentang high low untuk panjang dan volume untuk lebar. Kotak yang tipis menunjukkan volume yang relatif rendah, sedangkan kotak yang lebar menunjukkan volume yang relatif tinggi. Kotak persegi atau lebar dan pendek mencerminkan volume tinggi dengan pergerakan harga yang relatif kecil. Dengan dimensi volume tambahan ini, chartis dapat dengan mudah melihat pola tradisional, penembusan support atau resisten, dan pembalikan.